Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua, khususnya Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi sebuah video berkaitan aksi nyata topik Merdeka Belajar yang dapat kita lihat pelatihan mandirinya di platform Merdeka Mengajar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan coba menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar yang sudah saya pelajari di topik Merdeka Belajar, terdiri dari 5 buah modul. Pada akhir modul kelima, di sana kita diminta membuat sebuah aksi nyata dengan terlebih dahulu sebelumnya kita harus memahami tujuan daripada pembelajaran topik Merdeka Belajar. Kemudian kita mengkomunikasikannya pemahaman tersebut kepada audiens sasaran, bisa berupa murid, teman sejawat, orang tua, atau komunitas lainnya. Kemudian dari pemahaman tersebut dapat kita sampaikan melalui media bisa video, poster, maupun media luring atau secara langsung di forum-forum diskusi guru dalam satu MGMP atau KKG. Nah, setelah kita melakukan sharing terhadap pemahaman topik Merdeka Belajar tersebut, maka dalam hal ini saya nanti akan meminta Bapak Ibu semuanya memberikan umpan balik yang akan saya buat dalam bentuk Google Form yang bisa dilihat di deskripsi pada channel berikut. Ya baik Bapak Ibu hebat semuanya, dalam platform Merdeka Mengajar ada beberapa topik yang dapat kita gunakan sebagai pelatihan mandiri, di antaranya topik Merdeka Belajar, topik kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, rencana pembelajaran SMA, SMK atau paket C, topik asesmen SMP, SMA, SMK, paket B dan paket C, topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter murid SMP, SMA, atau paket B dan paket C, serta topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA atau paket C, dan yang terakhir topik disiplin positif. Dalam kesempatan kali ini saya baru menyelesaikan topik Merdeka Belajar, di mana tujuan daripada topik Merdeka Belajar tersebut yang pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan yang kedua adalah memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan tujuan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di dalam topik Merdeka Belajar ini ada beberapa modul, tepatnya ada 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, yang pertama mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik tentunya sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid kita. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai seorang pendidik atau guru di sekolah. Nah, sebagai guru, kita harus dapat merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Selanjutnya, setelah kita mampu merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai tadi, bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid.
Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya adalah, apakah hal-hal yang ibu bapak lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Harapannya mudah-mudahan tentunya dapat ya memberi inspirasi dan pada akhirnya mampu membantu murid-murid kita untuk mengisi masa depannya kelak. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, tentunya kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kita introspeksi, apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini atau belum? Jawabannya ada di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Manusia, termasuk siswa atau murid di dalamnya, memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan sudah seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Apakah cara mendidik dan mengajar kita sudah memenuhi kebutuhan murid-murid kita? Ya tentunya berupaya kita untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan lahir dan batin, hingga pendidikan dapat kita berikan secara utuh kepada mereka. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kita perlu pahami bahwa setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda. Ada yang tinggal dan lahir di perkotaan, di pedesaan, di pantai, gunung, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga perlu memahami adanya sebuah kodrat zaman, di mana perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan demi murid-murid kita. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Ya, artinya kecerdasan budi pekerti ini harus bisa kita warnai di lingkungan sekolah, juga keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ki Hajar Dewantara punya sebuah teori pendidikan, yaitu teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta menggunakan teori-teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Ki Hajar Dewantara menggunakan teori konvergensi dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan nasional. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Dalam Merdeka Belajar, yang juga dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, mengenal adanya sebuah sistem AMONG, di mana sistem AMONG bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar, lebih daripada itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset AMONG terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode AMONG. Merdeka Belajar di abad 21. Kompetensi abad 21 yang kita kenal dengan kompetensi 4C, critical thinking, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif, menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya, tentunya dengan bimbingan guru. Membimbing murid, memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah,
perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, masyarakat, sekolah demi mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Baik Bapak, Ibu, guru hebat semuanya, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Merupakan pengalaman dari mempelajari modul-modul di platform Merdeka Mengajar, khususnya topik Merdeka Belajar. Silakan berikan umpan balik pada link Google Form yang saya berikan di kolom deskripsi. Silakan juga memberikan komentar yang membangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.